Glasgow Coma Scale merupakan skala penilaian kesadaran kuantitatif yang paling umum digunakan. Glasgow Coma Scale ini memiliki total skor 15. Walaupun paling sering digunakan, namun GCS memiliki kekurangan, seperti pada edema palpebra berat yang menyebabkan pasien sulit membuka mata, pasien dengan gangguan komunikasi akibat afasia, dan pasien yang terintubasi. Sehingga diperlukan skala kesadaran lain yang dapat digunakan pada kondisi penyulit tadi, yaitu Full Outline of Unresponsive Score. GCS menilai 3 komponen, yaitu mata, motor, dan verbal. Sedangkan Force Score menilai 4 komponen, yaitu mata, motor, batang otak, dan respirasi. Nilai terendah dari tiap komponen GCS adalah 1. Sedangkan nilai terendah dari tiap komponen Force Score adalah 0. Total GCS adalah 15, sedangkan total Force Score adalah 16. Skor E4 diberikan pada 3 kondisi ini. Yang pertama, pasien dapat membuka mata spontan dan dapat mengikuti jari pemeriksa. Yang kedua, dapat mengedipkan mata sesuai perintah. Pada pasien dengan kelopak mata tertutup karena edema palpebra atau trauma fasial, apabila pasien dapat mengikuti jari pemeriksa, diberikan skor E4. Skor E3 diberikan bila mata pasien terbuka tetapi tidak mengikuti jari pemeriksa. Skor E2 diberikan bila mata tertutup tetapi membuka mata dengan suara keras. Skor E1 diberikan bila mata tertutup tetapi membuka mata terhadap rangsangan nyeri. Skor E0 diberikan bila tidak ada respon membuka mata terhadap nyeri. Skor M4 diberikan bila pasien bisa memperagakan mengangkat ibu jari, tangan mengepal, dan peace sign. Pemeriksa memberikan rangsangan nyeri pada takik supraorbita atau sendi temporomandibular junction. Bila tangan pasien bisa menyentuh tangan pemeriksa atau minimal melewati dagu atau klavikula, maka diberikan skor M3. Skor M2 diberikan bila ada respon fleksi terhadap rangsangan nyeri. Skor M1 diberikan bila ada respon ekstensi terhadap rangsangan nyeri. Skor M0 diberikan bila tidak ada respon terhadap nyeri. Skor M0 juga diberikan pada status mioklonus umum. Komponen batang otak dilakukan dengan memeriksa refleks pupil, kornea, dan batuk. Secara tidak langsung, pemeriksaan kesadaran ini bisa membantu kita mengetahui tingkat lesi. Hilangnya refleks pupil atau cahaya menggambarkan adanya gangguan pada tingkat mesencephalon. Hilangnya refleks kornea menggambarkan adanya gangguan pada tingkat pons.
Hilangnya refleks batuk menggambarkan adanya gangguan pada tingkat medula oblongata. Refleks pupil atau cahaya diperiksa dengan menggunakan pen light. Refleks kornea diperiksa bisa dengan ujung kapas atau meneteskan 2-3 tetes NaCl 0,9% steril pada kornea dengan jarak 10-15 cm. Refleks batuk diperiksa pada pasien yang terintubasi dengan memasukkan selang pengisap melalui pipa endotracheal tube sehingga setinggi karina. Skor B4 diberikan bila refleks pupil dan refleks kornea positif. Skor B3 diberikan bila salah satu pupil berdilatasi atau terfiksasi. Skor B2 diberikan bila salah satu refleks pupil atau kornea hilang. Skor B1 diberikan bila refleks pupil dan refleks kornea negatif, hanya refleks batuk yang positif. Skor B0 diberikan bila ketiga refleks ini negatif. Skor R4 diberikan pada pasien yang tidak terintubasi dan pola napas teratur. Skor R3 diberikan pada pasien yang tidak terintubasi dan pola napas chain stop. Skor R2 diberikan pada pasien yang tidak terintubasi namun pola napas irregular. Skor R1 diberikan pada pasien yang terintubasi namun pasien masih dapat bernapas di atas laju napas ventilator. Skor R0 diberikan pada pasien yang terintubasi dan pasien bernapas sesuai laju napas ventilator. GCS dibandingkan force score, manakah yang lebih baik? Penelitian ini menyatakan force score dapat tetap dinilai walaupun pasien terintubasi, sehingga force score merupakan prediktor yang baik dalam memperkirakan prognosis dari pasien sakit kritis dan memiliki keunggulan dari GCS pada setting di ICU. Jurnal ini menyatakan force score memiliki kekuatan prediktif terhadap mortalitas yang lebih baik daripada GCS dan mungkin dapat menjadi alternatif atau instrumen pelengkap untuk GCS pada kasus cedera otak akibat trauma. Jurnal ini menyatakan secara statistik force score dan GCS sama-sama baik dalam memberikan estimasi dari beratnya cedera kepala. Dan force score dapat menyajikan status neurologis yang lebih detail pada pasien trauma kepala. Sehingga, force score dapat diterima sebagai suatu instrumen yang ideal untuk mengevaluasi derajat kesadaran dari pasien trauma kepala. Dan dapat dipertimbangkan menjadi instrumen yang ideal untuk menggantikan GCS. Jurnal ini menyatakan prediksi prognostik pada pasien yang dirawat di unit perawatan intensif anak dengan force score lebih baik dibandingkan GCS.
Jurnal ini menyatakan Fourscore lebih baik daripada GCS dalam memprediksi mortalitas dan kemungkinan keluar dari pasien anak yang dirawat di PICU. Dari review literatur ini, Fourscore sebanding dengan GCS dalam memprediksi keluaran pada pasien pediatri. Fourscore belum dinyatakan mutlak lebih superior daripada GCS. Kesimpulannya, dalam menilai kesadaran secara kuantitatif, Fourscore belum dinyatakan lebih superior daripada GCS, sehingga GCS masih tetap dapat digunakan. Namun, Fourscore memiliki keunggulan menilai kesadaran pada pasien kritis yang dirawat di PICU, ICU, dan terintubasi, karena dapat menilai poin yang tidak dapat dinilai oleh GCS.